Pembelajaran dari kasus bullying di Indonesia. Selamat datang di channel edukasi, tempat kita belajar dari pengalaman untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Bullying adalah masalah serius yang masih menghantui sekolah dan masyarakat kita. Pembelajaran dari kasus bullying di Indonesia, seperti kasus di SMP Cilacap yang baru-baru ini terjadi, dan ada beberapa kasus yang terjadi pada Juli 2023, diantaranya kekerasan terhadap 14 siswa di Kabupaten Cianjur yang terlambat masuk sekolah, kekerasan kakak kelas terhadap adik kelas, perundungan siswa SMA-N di Kota Bengkulu oleh 4 guru, dan penusukan siswa di SMA di Samarinda, dan banyak lagi yang belum saya sebutkan. Kasus perundungan sekolah paling banyak terjadi di SMP dan di SD hingga Agustus 2023. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kasus perundungan di sekolah yang kian marak terjadi. Mereka mencatat terdapat sebanyak 16 kasus perundungan di sekolah dalam kurun Januari hingga Juli tahun 2023. Dalam laporannya, FSGI menyebut 4 kasus terjadi pada awal masuk tahun ajaran baru di bulan Juli 2023. Kasus perundungan mayoritas terjadi di SD 25% dan SMP 25%, lalu di SMA 18,75% dan SMK 18,75%, MTS 6,25% dan pondok pesantren 6,25%. Siswa hingga guru jadi korban perundungan. FSGI mencatat jumlah korban perundungan sekolah selama Januari hingga Juli 2023 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 41 siswa, 9,4%, dan 2 guru, 4,6%. Adapun pelaku perundungan didominasi oleh siswa yakni sebanyak 87 orang, 92,5%, sisanya oleh pendidik sebanyak 5 pendidik, 5,3%, 1 orang tua siswa 1,1%, dan 1 kepala madrasah 1,1%. Selain itu, kasus perundungan mayoritas terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek 87,5% dan Kemenak 12,5%. Daerah tempat terjadi perundungan antara lain adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Pembelajaran dari kasus bullying di Indonesia melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan hukum. Berikut adalah pembelajaran dari masing-masing pihak. Pihak keluarga, contoh kasusnya adalah seorang siswa berulang kali menjadi korban bullying di sekolahnya, tetapi keluarganya tidak pernah melibatkan diri dalam masalah tersebut. Pembelajarannya adalah keluarga perlu aktif berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan memberikan perhatian lebih terhadap perubahan perilaku atau tanda-tanda bahwa anak mereka mengalami masalah di sekolah. Orang tua harus memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka dan memberikan dorongan agar mereka melaporkan insiden-insiden bullying. Pihak sekolah, contoh kasusnya adalah sekolah mengabaikan laporan-laporan tentang kasus bullying yang terjadi di antara siswa, bahkan ketika bukti-bukti ada. Pembelajarannya adalah sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Penting untuk mendidik guru dan staf sekolah dalam mengenali, melaporkan, dan mengatasi kasus bullying. Penanganan kasus bullying harus cepat, adil, dan menyeluruh. Pihak masyarakat, contoh kasusnya adalah kasus bullying di sekolah tertentu menjadi viral di media sosial. Tetapi komentar-komentar negatif dan perpecahan di antara masyarakat semakin memburuk situasi. Pembelajarannya adalah masyarakat perlu mendukung korban bullying dan menolak tindakan bullying secara tegas. Pendidikan tentang etika bermedia sosial dan pentingnya mendukung korban secara positif sangat dibutuhkan. Organisasi masyarakat dapat memainkan peran penting dalam kampanye anti-bullying dan advokasi. Pemerintah, contoh kasusnya adalah
pemerintah setempat tidak memiliki regulasi yang cukup kuat atau efektif untuk mengatasi kasus bullying di sekolah. Pembelajarannya adalah pemerintah perlu mengembangkan undang-undang yang jelas dan efektif terkait bullying di lingkungan sekolah. Dukungan dana dan sumber dana untuk program-program anti-bullying di sekolah perlu ditingkatkan. Penyuluhan anti-bullying dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Pihak hukum, kasus bullying di sebuah sekolah berakhir dengan tindakan hukum terhadap pelaku. Pembelajarannya adalah hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku bullying untuk memastikan keadilan bagi korban. Hukum harus mengakui berbagai jenis bullying, termasuk bullying online ataupun cyberbullying. Perlindungan hukum juga harus diberikan kepada korban agar mereka merasa aman dan mendapatkan kompensasi yang layak. Pembelajaran dari kasus-kasus seperti ini menegaskan bahwa mencegah dan mengatasi bullying memerlukan kerjasama antara semua pihak terkait dan sistem yang kuat untuk melindungi anak-anak dari bahaya bullying. Terima kasih telah menonton video kami hari ini di channel Edukasi. Kami harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah bullying di Indonesia dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam mengatasinya. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kami akan selalu mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Jika Anda memiliki pengalaman, cerita, ataupun tips tentang bagaimana mengatasi bullying atau mencegah, silahkan bagikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif kami yang mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya. Edukasi adalah kunci menuju perubahan positif. Sampai jumpa dan salam edukasi. See you. Bye-bye.